Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal tentang manajerial ya. Langsung saja, Anda saat ini merupakan seorang guru baru di suatu sekolah di mana Anda baru saja mengajar di sana selama 3 bulan. Anda dapat beradaptasi dan mengajar di sana karena dibantu dan dibimbing oleh guru-guru senior seperti Ibu Aminah yang dulunya merupakan guru Anda saat Anda sekolah. Pada agenda hari Senin, Anda melaksanakan rapat dengan guru-guru yang lain. Fokus bahasanya yaitu sekolah tempat Anda mengajar mengalami kekurangan tenaga pendidik. Di tengah rapat, Bu Aminah memberikan usul untuk menambah mata pelajaran yang Anda ampu karena merasa Anda guru yang potensial. Hasil akhirnya adalah Anda harus mengajar 4 mata pelajaran sekaligus pada 2 tingkatan yang berbeda. Sikap yang sebaiknya Anda tunjukkan sebagai seorang guru baru yang merasa kurang berpengalaman. A. Menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan meminta bimbingan jika nanti merasa kesulitan. Bagus. B. Menolak tugas yang diberikan oleh tim. Menolak ini tidak bagus ya teman-teman ya. Menolak. Terus itu tidak boleh. Yang C. Menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan bekerja lebih keras, juga lebih mandiri. Bagus ya teman-teman. Yang D. Menolak tugas yang diberikan oleh tim, ini tidak bagus ya teman-teman ya, karena kita sebagai guru baru ya. Terus E. Menolak tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan memberikan alasan logis, ini juga tidak bagus ya teman-teman. Untuk manajerial sosial itu soalnya berpoin ya teman-teman. Untuk yang A ini nilainya adalah 4 ya. Untuk yang C nilainya adalah 3. Yang B nilainya adalah 2 ya. Yang D nilainya adalah 1 ya. Berarti jawabannya yang tidak ada penilai yang E teman-teman ya. Nilai soal manajerial itu nilainya per poin ya. Betul, jawaban betul, poinnya adalah 5. Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Kenapa jawabannya adalah yang A, menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan meminta bimbingan jika nanti merasa kesulitan ya. Jadi topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Soal ini bertunjukkan untuk apa? Mengukur tanggung jawab Anda sebagai dalam satu kelompok. Ketika Anda sudah memasuki sebuah sistem di mana dibentuk oleh beberapa anggota, Anda harus mau berpartisipasi dengan baik dan juga mendukung keputusan kelompok Anda ya teman-teman ya. Kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai ataupun guru untuk menjaga kerjasama tim ya teman-teman ya. Jika memiliki dampak yang besar bagi setiap anggotanya, jika tim mengalami kesulitan ya. Jika tim mengalami kesulitan, maka Anda harus bisa membagi beban sama rata ya teman-teman ya, dan menanggungnya sama-sama. Selain itu, ketika Anda kesulitan, Anda harus dapat mengungkapkannya dan tidak ragu untuk meminta bantuan. Juga sebaliknya, jika orang lain mengalami kesulitan, maka Anda harus siap mengulurkan tangan. Iya teman-teman ya, karena kita bekerja sebagai tim ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Anda adalah seorang guru ASN senior yang sudah bekerja lama di SMP tempat Anda mengajar. Anda kebetulan ditunjuk sebagai ketua tim dalam penyelesaian sebuah penugasan proyek kelompok mengenai audit sekolahan serta penelitian yang ada, dan anggota yang akan terpilih kebetulan merupakan orang dengan latar belakang pendidikan maupun budaya yang berbeda-beda. Maka sikap Anda yang paling tepat adalah A. Membagi tugas secara adil dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan tempat supaya pekerjaan cepat selesai dengan baik ya teman-teman. Bagus. Yang B. Membagi tugas secara acak karena berpikir bahwa semua anggota nantinya akan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan agar terjadi pemerataan pengalaman. Ini jawabannya yang A lebih bagus daripada yang B ya teman-teman. Untuk yang C, mengusulkan untuk mengganti kelompok yang ada dengan orang yang memiliki latar pendidikan yang sama dan mampu mengerjakan tugas yang ada. Ini bagus ya teman-teman.
Terus yang D, membagi tugas secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun budaya yang ada, karena semua orang berhak mendapatkan posisi yang ada sesuai kesempatan dan kemampuan, sehingga semua anggota dapat mempelajari hal-hal baru ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah jawaban yang paling baik itu adalah jawaban yang A ya teman-teman ya. Jadi di sini soal manajerial itu berpoin ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling betul itu adalah yang A ya. Jawaban kedua ya, jawaban betul yang kedua itu yang C ya teman-teman ya. Ini ya, yang C berarti poinnya adalah 3 ya. Yang B poinnya adalah 2. Yang D poinnya adalah 1 ya teman-teman ya. Karena di sini level 3 ya, kerjasama indikator 3.1 itu melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim ya, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Pada kompetensi kerjasama manajerial ya, bukan sosiokultural ya teman-teman, maka untuk membentuk harus didasarkan pada profesionalitas, yakni latar belakang maupun budaya yang sesuai dengan profil pekerjaan atau tanggung jawab yang ada. Itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling baik itu adalah yang A ya, yang poin 4 ya. Jadi tidak boleh acak ya teman-teman, ataupun tidak sesuai latar belakangnya. Karena apa? Karena pada manajerial itu semata-mata tujuannya yakni tercapainya pekerjaan yang cepat selesai dan hasilnya baik ya. Oke teman-teman ya, jadi jawabannya paling betul itu jawaban yang A ya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you for watching.